Ya artinya Jokowi sudah tahu dari awal. Artinya Jokowi juga tidak bisa lepas tangan dengan persoalan ini. Kalau kemudian hari ini Jokowi seolah-olah tidak tahu apa-apa, ya saya kira ya memang Pak Jokowi kan selalu omong kosong aja. Dia memang selalu apa yang diucapkan itu kadang-kadang tipuannya itu kelas tinggi gitu. Tapi saya menganggap bahwa Jokowi juga tidak bisa menutup mata dari semua kerangka persoalan kuota haji ini dari awal dia dealing dengan MBS sampai kemudian Gus Yakut ditersangkakan ini, seharusnya Jokowi bersuara dong. Apalagi KPK tidak menemukan kickbacknya, tidak menemukan aliran uangnya, dan keputusan BPK pun juga belum ada. Keputusan BPK tentang kerugian negara, makanya ada orang ditersangkakan kerugian negaranya masih dihitung, itu kan aneh saja konstruksi hukumnya. Artinya praktek-praktek seperti ini sudah lazim dilakukan oleh KPK, sehingga KPK buat saya mau dibilang independen ya nggak independen, apalagi undang-undang KPK udah dirubah oleh Jokowi, selesai. Sebelum Jokowi lengser, formatur, komisioner dan semuanya udah ditetapkan oleh Jokowi. Jokowi sebagai presiden melarang Yakut, Menteri Agama, untuk datang Ke pansus. Untuk menjelaskan yang sedang dibahas di pansus. Ya. Caranya melarang itu adalah memindahkan tugas yang harusnya kepada Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan untuk sebuah agenda di Prancis. Diserahkan kepada Menteri Agama, yang notabene sebenarnya itu bukan tupoksinya. Perintahnya adalah wakili saya. Ya. Acara di Prancis itu berapa lama? Kurang lebih 3 hari kata Gus ya. 3 hari. Ternyata dia di sana berapa hari? 24 hari. 24 hari. Kenapa dia begitu lama? Karena dia menunggu suasananya reda. Sesuai dengan arahan Pak Jokowi ke Gus Yakut, buying time aja. Presiden mengatakan itu. Yes. Ketika dia dipanggil pulang, bunyinya adalah pansus sudah selesai. Udah selesai. So we know who were playing in this game. Saya tidak mau menuduh siapa-siapa, tapi saya tetap beranggapan ada 2 hal, Puang. Satu, kriminalisasi ini sasaran tembaknya adalah Gus Yahya. Buat saya clean and clear di situ. Teman itu ada ke Gus Yahya. Saya udah tanya ke Gus Yahya. Bunyinya? Ya kalau ingin adikmu selamat, ya kamu harus segera mundur. Pada kasus tambang itu kan juga Gus Yahya juga kan gitu ya. Ya. Sekarang masuk pada putaran kedua kayaknya ini. Ya. Apa memang yang terjadi sih sebenarnya sampai kemudian Anda menyimpulkan bahwa sudah 2 skenario yang ditembakkan kepada Gus Yahya dan sekarang ini lewat adiknya? Ya karena Gus Yahya tidak bisa dikendalikan oleh gengnya Jokowi di PBNU, sehingga dia harus dirontokkan. Dan terbukti kemarin dirontokkan nggak berhasil karena keputusan para masyayikh, para ulama di Lirboyo mengatakan harus islah. Artinya kan itu adalah ada tekanan, ada bargain juga di situ. Kalau kamu merelakan itu, ya ayo kita fight, kurang lebih kan begitu. Dan itu saya dengar langsung dari Gus Yahya. Artinya ini bukan persoalan yang sangat sederhana. Dan kita tahu saya tahu berkali-kali kan KPK dijadikan sebagai palu godam politik. Presiden ini sedang bermasalah dengan saya atau bagaimana? Atau saya ini dianggap melakukan kesalahan sehingga ketika bicara soal penambahan kuota haji kok saya nggak diajak gitu. Yang saya pikir itu. Nah, masalahnya ketika Presiden Jokowi menerima kuota tambahan 20.000 itu tidak ada saya. Tidak ada saya di sana. Presiden waktu itu didampingi oleh Menteri BUMN pada waktu itu Pak Erick Thohir, kemudian Menpora Pak Dito, lalu ada Mensesnek dan Menseskap kalau saya tidak salah. Saya tidak ada di situ. Maksudnya pertimbangan secara teknisnya itu tidak tersampaikan. Nah, itu yang mau saya sampaikan. Seandainya saya ikut di situ, saya akan sampaikan kepada Presiden situasi di tahun 2023. Bahwa tambahan 20.000 itu akan sangat sulit sekali dicarikan layanan teknis yang paripurna. Seandainya. Tetapi kan faktanya bahwa ketika Presiden Jokowi menerima tambahan
kuota itu saya tidak ada di situ, sehingga saya tidak bisa memberikan pertimbangan. Berita mengejutkan mengguncang Indonesia. Ex-Menteri Agama Yakut Holil Qomas resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penentuan kuota haji 2024. Di tengah badai pemberitaan ini, nama Presiden Jokowi ikut viral disebut-sebut. Tapi faktanya bagaimana? Mari kita bongkar satu persatu. Kasus ini bermula dari pembagian tambahan kuota haji 2024, sebanyak 20.000 jamaah untuk Indonesia setelah negosiasi pemerintah dengan Arab Saudi. Namun KPK menemukan ada indikasi penyalahgunaan kuota ini dalam pembagian antara haji reguler dan kuota khusus yang berpotensi merugikan negara. Padahal secara aturan, kuota haji khusus seharusnya hanya 8% dari total tambahan, bukan 50-50 seperti yang dicatat dalam dokumen. Pada 9 Januari 2026, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, akhirnya menetapkan Yakut Holil Qomas sebagai tersangka dalam perkara ini. KPK menyebut ada indikasi penyalahgunaan kuota haji ekstra yang diduga digunakan untuk keuntungan tertentu. Tak hanya Yakut, KPK juga menetapkan mantan staf khususnya sebagai tersangka. Sementara itu, pemberitaan sosial media ramai mengaitkan nama Presiden Joko Widodo dengan kasus ini. Ada yang bilang Jokowi akan dipanggil, bahkan menjadi tersangka. Namun faktanya KPK memastikan tidak akan memeriksa Jokowi dalam kasus ini karena dugaan pelanggaran terjadi di level operasional kementerian, bukan kebijakan Presiden. Artinya, nama Jokowi yang viral bukan berarti dia sah menjadi tersangka atau diperiksa sebagai terdakwa. Kasus ini memicu kritik dari berbagai pihak. Beberapa menilai proses pengusutan harus lebih profesional, terutama ketika menyangkut ibadah umat Islam yang paling sakral, ibadah haji. Di sisi lain, ada yang mempertanyakan kenapa proses hukum baru terlihat maju sekarang padahal penyelidikan sudah berlangsung berbulan-bulan. Saya datang ke rumahnya, saya bilang, Gus, kalau sampean betul-betul korupsi sesuai tuduhan KPK, mohon maaf, saya harus mendoakan sampean kena azab oleh Allah sampai ke keturunannya. Memang Gus Yakut itu akan menjadi tabungan kriminalisasi. Kalau ada orang yang tidak disukai, dianggap sebagai kerikil dalam sepatu dalam pergerakan politik saya, udah tersangkakan aja jadi korupsi, selesai. Nadiem, Tom Lembong, semua mengalami hal yang sama. Gus Yakut datang ke Presiden Jokowi, dia tanya, Pak, apakah saya akan datang ke pansus itu, di DPR itu? Saya udah tanya ke Gus Yahya. Bunyinya? Ya kalau ingin adikmu selamat, ya kamu harus segera mundur. Orang-orang PKB yang anti kepada Gus Yahya juga ikut serta mempersekusi Gus Yakut di sini. Ini manusia-manusia apa sih? So we know who were playing in this game. Mumpung saya punya teman Menteri Agama dan saya mendengar ada kabar bahwa Jokowi mendapatkan tambahan dari Muhammad bin Salman 20.000 tambahan kuota haji. Sehingga saya buru-buru datang ke kantor Kementerian Agama waktu itu. Saya kemudian datang ke Gus Yakut, ini mumpung ada tambahan 20.000 kuota ini, ya bisa nggak sih paman dan kakak saya ini diselipkanlah sedikit. Dan jawabannya ternyata memang tidak mengenakan buat saya. Karena Gus Yakut ketika itu bilang, Cak, ini sistem. Meskipun kamu itu teman saya nggak bisa intervensi ke dalam sistem haji itu. Kalau ruang tunggu kakakmu itu sekian tahun, ya sudah harus mengikuti sistem itu. Ya kecewa saya sebagai teman. Tapi saya kemudian berpikir, kan ini ada tambahan 20.000, bisa nggak sih dipercepat? Gitu kayaknya. Kata Gus Yakut begini ketika itu. Sampean kan baca berita, saya juga baca berita bahwa Indonesia mendapatkan kuota tambahan 20.000 dari Muhammad bin Salman. Tapi sampai saat ini saya tidak dilibatkan dalam proses itu. Itu Gus Yakut langsung, loh, saya bilang Gus Yakut, sampean Menteri Agama, kenapa kok, nah ini beritanya, sampean ini Menteri Agama, kenapa kok tidak diberi kesempatan untuk mengelola tambahan kuota ini? Saya nggak tahu, katanya. Presiden itu yang diajak adalah Dito mantan Menpora. Oh, Dito Aryo Tejo. Oh iya, waktu itu sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Oke. Itu yang diajak oleh Jokowi ketemu Muhammad bin Salman dan disitulah dia mendapatkan kuota tambahan itu. Supaya detail, Cak. Iya. Selain Dito, siapa lagi yang ikut rombongan beliau? Ada Erick Thohir, ada Pratikno. Itu berdasarkan keterangan Gus Yakut ketika itu. Dan Gus Yakut, saya sampai saat ini nggak tahu soal kuota tambahan itu, karena saya tidak dilibatkan. Sehingga saya bertanya ke Gus Yakut, sampean ini Menteri Agama apa bukan? Saya bilang.
Ya saya nggak tahu, Presiden belum memerintahkan saya. Dan akhirnya Gus Yakut, iya saya udah tanya ke Presiden, suruh tunggu aja katanya. Nanti dari pihak Kementerian Haji Saudi akan menghubungi. Dan setelah itu kemudian dihubungi oleh Kementerian Haji bahwa memang betul 20.000 itu akan diserahkan ke Indonesia. Dan nanti pengelolanya itu adalah Kementerian Haji, Kementerian Agama. Sehingga kemudian menjadi persoalan baru, kata Gus Yakut ketika itu. 20.000 ini angka yang besar untuk tambahan. Sementara tahun 2023 saja ada tambahan kuota 8.600 dengan cuaca yang sangat panas dan tingkat hunian yang tidak berubah dari Musdalifah dan Mina. Sejak zaman Rasulullah sampai hari ini itu kan tidak bisa dimekarkan, karena itu adalah wilayah-wilayah ibadah yang harus dijalani dalam ritual haji. Sehingga apa? Ketika kita mendapatkan tambahan kuota 8.600 tahun 2023, angka kematiannya hampir 800. Waktu itu di 2023 banyak jamaah yang tidak kebagian tenda. Di cuaca yang sangat panas sehingga mengalami dehidrasi, terutama orang-orang tua. Ini kemudian menjadi pelik, kata Gus Yakut. Sampean pamanmu usianya piro? Kata Gus Yakut ketika itu. Kalau kakak saya masih muda, belum 60 saya bilang. Tapi kalau paman saya itu udah tua, hampir 70. Nah, ini adalah salah satu contoh kompleksitas persoalan ketika itu. 8.600 saja sudah seperti itu. Sehingga akhirnya apa? Dibuatlah simulasi-simulasi di mana regulasi yang baku itu kan seharusnya 92 dan 8%. 92% reguler, 8% itu adalah ONH+. ONH plus oke lah dikelola oleh swasta, tapi kalau 92% dari 20.000 dimasukkan ke reguler, bisa dibayangkan berapa banyak lagi orang yang tidak kebagian tenda dengan tingkat hunian yang 0,40 cm per manusia. Sehingga dibuatlah simulasi 50-50, 60-40, 70-30 dan seterusnya. Akhirnya ditemukan komposisi yang paling pas ketika itu dari kuota 20.000 ini ditentukan 50-50. Putusan kuota 50-50 itu tetap keputusannya Menteri Agama dengan berbagai pertimbangan tadi. Dengan pertimbangan regulasi juga dan undang-undang. Ada undang-undang. Ada undang-undang haji yang memberikan delegasi dan atribusi kepada Kementerian Agama karena berdasarkan faktor teknis dan kemanusiaan dia bisa membuat komposisi baru, tidak harus mengacu kepada 92 dan 8%. Sehingga dibuatlah atribusi itu, dijalankan diskresi dari kementerian ini, dibuat 50-50. Inilah kemudian yang oleh KPK dianggap sebagai mens rea tadi. Yang dianggap bahwa ada banyak orang yang kemudian kehilangan kesempatan untuk melakukan haji yang dirampas oleh seorang menteri agama pada masanya. Keputusan 50-50 itu juga dibuat MOU-nya dengan pemerintah Saudi. Kenapa begitu? Ini saya tahu persis nih. Pada saat itu 2024 pemerintah Saudi mengurangi wilayah Musdalifah dan Mina 2 hektar untuk renovasi. Sehingga dibuat sistem zonasi oleh pemerintah Arab Saudi. Dibagi 5 zona dengan mengukur ke tingkat paling kenyamanan ke lokasi jumroh, ke Jamarat itu. Paling dekat makin dekat makin mahal tendanya. Jadi dibagi menjadi zona 1-2 yang paling dekat dengan Jamarat, 3 dan 4 yang agak jauh sedikit, dan 5 yang paling jauh. Keputusan itu yang kemudian membuat kesepakatan-kesepakatan baru dengan MOU dengan pihak Kementerian Haji Saudi yang disepakati 50-50 tadi. Artinya Anda ingin mengatakan bahwa sebenarnya 50-50 itu juga sebenarnya bukan keputusan murni Menteri Agama Indonesia, sebab harus dikoordinasikan dengan Kementerian Agama Saudi. Dan itu disepakati. Karena begini, kalau jamaah Indonesia ini ditaruh di zona 1 dan 2, maka negara harus mensubsidi lebih besar karena harganya mahal. Sehingga disepakati, oke, kita taruh di 3 dan 4. Yang subsidi negara Indonesia ini tidak terlalu tinggi. Karena tanpa ada di zona di situ pun sebenarnya subsidi kepada jamaah haji dari Indonesia kan udah tinggi juga. Lantas apa masalahnya hingga kemudian beliau jadi tersangka? Nah, ini yang menjadi pertanyaan kita semua dan juga kita semua juga gerah dengan korupsi-korupsi yang membajak jubah-jubah agama. Saya juga gerah. Ketika kasus ini digulirkan oleh KPK, yang paling gelisah pertama saya datang ke rumahnya. Saya bilang, "Gus, kalau sampean betul-betul korupsi sesuai tuduhan KPK, mohon maaf, saya harus mendoakan sampean kena azab oleh Allah sampai ke keturunannya." Saya bilang begitu.
Termasuk juga kenapa Fuad tidak ditersangkakan sih? Padahal dia juga dicekal. Kenapa dirjennya Hilman itu belum juga tersangka? Oke, mungkin ini persoalan waktu. Dan pejabat eselon 3 di Kementerian Agama yang sudah disita uangnya puluhan miliar, ada rumah, ada mobil, sampai sekarang belum tersangka. Kenapa? Adakah kaitannya antara Hilman, pegawai eselon 3 Kementerian Agama, dan Fuad ini yang sama-sama sudah disita asetnya, sudah diperiksa dan sebagainya, kok satu klaster ini tidak ditersangkakan juga? Pak Fuad ini, saya kenal beliau ini. Ya. Pemilik Maktur ya. Mertuanya Dito. Mertuanya Dito. Kenapa Cak Isla beranggapan bahwa harusnya nasibnya sama dengan Gus Yakut juga sebagai tersangka? Saya berharap Fuad ini juga bisa menerangkan di pengadilan nanti, karena yang saya tahu aliran uang dan kickback terhadap Gus Yakut sampai hari ini belum bisa dibuktikan oleh KPK. Dan ketika KPK datang ke rumahnya Gus Yakut, tidak ada satupun barang yang disita kecuali paspor. Ini tolong, ini juga KPK juga nggak benar juga ini. Kadang-kadang KPK ini membangun konstruksi itu lewat pencitraan dan artifisial di media. Ini jahat juga gitu. Ada apa dengan Fuad? Padahal Fuad itulah yang seharusnya bisa bersaksi bahwa tidak ada koneksitas aliran uang atau ada resiliensi kepentingan termasuk political order, kebijakan-kebijakan antara Gus Yakut dan Fuad yang hengki-pengki dan sebagainya. Ini kan harus di cross check dua-duanya. Oke. Dan harus diketahui juga oleh pemirsa bahwa haji ini tidak ada APBN-nya sama sekali. Tidak ada APBN. Kalau dikatakan ini kerugian negara yang bersifat nominal itu dari mana? Dan tolong dicatat, para pemirsa dan juga Puang harus ketahui, kematian di tahun 2024 itu bisa ditekan sampai 60% dari tahun sebelumnya. Tingkat kematiannya hanya 300.000. Bukan hanya ya, ini kematian, tapi paling tidak angka dari sebelumnya yang 780.000 itu kemudian turun menjadi 321.000. Nah, ini kan artinya ada faktor kemanusiaan yang kemudian menjadi pertimbangan kenapa 50-50. Loh, pertanyaannya, kenapa diserahkan ke ONH Plus? Karena ONH Plus dikelola oleh swasta yang dia juga punya fasilitas tenda sendiri dengan biaya berlebih. Pertanyaannya, biaya berlebih ini yang menikmati siapa? Travel Biro. Karena dia mengatur akomodasi itu antara B2B, bisnis to bisnis. Dan itu pertimbangannya bisnis kan, gitu ya. Nah, makanya tadi saya bertanya, terus masalahnya apa? Kenapa kemudian Pak Fuad Maktur ini harus juga ditanya banyak, dan kemudian ada penyitaan puluhan miliar dari travel yang 400 itu tadi? Apa hubungannya, Cak? Nggak ada. Itu keuntungan dari travel ketika memberangkatkan itu, karena KPK meminta, karena ketakutan ya diserahkan. Padahal itu bukan uang negara. Itu kan keuntungannya masing-masing travel. Yang menjadi pertanyaan besar bagi saya, Puang, adalah kenapa Fuad itu sampai sekarang nggak ditersangkakan? Ada apa dengan situasi ini? Bahwa Gus Yakut ini adalah jembatan untuk menyasar abangnya. Ketika muncul pansus di DPR, dan di berita saya lihat, kok Gus Yakut berat banget datang ke pansus itu. Saya datang ke Gus Yakut, Gus, kenapa sampean nggak ceritakan aja semua ini di pansus DPR itu? Kan itu adalah media sampean, kesempatan sampean untuk menceritakan semua ini. Gus Yakut datang ke Presiden Jokowi, dia tanya, Pak, apakah saya akan datang ke pansus itu di DPR itu? Tapi saya akan bercerita apapun sepanjang yang saya alami dan sejujur-jujurnya akan saya ceritakan di DPR itu, sesuai dengan apa yang saya ketahui. Lalu kemudian Jokowi membuat surat reposisi dari Prabowo dipindah kepada Gus Yakut selaku Menteri Agama untuk mengikuti konferensi perdamaian dunia itu dengan Macron di Prancis. Kenapa seperti itu? Ya supaya Gus Yakut tidak datang ke pansus. Itu perintah Jokowi. Kenapa dia dilarang ke sana? Nobody knows. Gus Yakut juga nggak tahu apa alasannya. Karena Gus Yakut bercerita ke saya, dan saya tanya, kalau saya Gus, saya memilih datang untuk menceritakan kepada parlemen, karena saya tahu inisiasi dari pansus itu salah satunya datang dari Muhaimin Iskandar. Ya, kita tahulah konfigurasi politik antara Muhaimin di PKB dan Gus Yakut
yang kemudian tidak menjadi PKB ini kan juga bukan sesuatu yang sederhana. Sehingga kalau saya jadi Gus Yakut, saya bilang, kalau saya jadi sampean, saya datang dong ke Pansus. Saya hadapi, saya ceritakan. Itu kesempatan untuk memberikan gambaran secara detail kenapa sampean memilih 50-50. Karena ini berita di luaran udah berkembang liar nih, dimanfaatkan, digoreng oleh buzzer-buzzer dan seterusnya ketika itu. Sehingga Gus Yakut bilang ke saya udah tanya ke teman-teman DPR katanya, kalau saya tidak datang ke Pansus, lawan saya dua, Pansus dan Presiden. Kalau saya datang, maka saya akan bermusuhan dengan Presiden. Akhirnya saya memilih, daripada saya bermusuhan dengan Presiden, saya memilih untuk mengikuti arahan Presiden berangkat ke Prancis. Presiden Jokowi maksudnya. Jokowi. Nih gue jelasin ya, biar kalian nggak misinformasi dan termakan fitnah dan hoax. Jumlah kuota dasar itu sudah ditentukan 221.000. Nah ini hak kita nih, ini hak kita gitu. Ini hak jamaah haji, regulernya 92%, khususnya 8%. Nah ini 92% dan regulernya khususnya 8%. Ini kuota dasar, ini sudah hak. Nah sehingga ketika seluruh administrasi ini selesai, maka berdasarkan komunikasi diplomasi Presiden dengan Kerajaan Arab Saudi, dapatlah tuh kuota. Karena ini udah clear, Arab Saudi bilang udah clear. Oke, gua kasih nih kuota tambahan 20.000. Sifatnya adalah tambahan. Oke, sifatnya tambahan. Presiden kemudian menyampaikan kepada Kementerian Agama, ini di-exercise. Mungkin tidak. Dilakukanlah beberapa simulasi, dilakukan beberapa exercise dengan berbagai skema gitu ya. 20.000 di tahun-tahun yang sebelumnya 2023 itu 8.000. Yang terbesar loh ini kuota tambahan terbesar, sehingga kemudian diundang oleh Saudi untuk melakukan simulasi ya. Nah sehingga di tahun 2024 nih ada kebijakan baru yang namanya zonasi. Nah sebelum-sebelumnya nggak ada nih. Di dalam kebijakan zonasi, Mina, ini orang kalau belum pernah haji belum tahu nih gambaran di Mina itu. Makanya muncul bahasa kenapa yang 92,8% ini pada akhirnya jadi 50 untuk tambahan. Kan ini pertanyaannya. Why? Kenapa? Nah, ini gue jelasin. Mina itu luasannya segitu-gitu aja, tidak pernah bertambah Mina. Sehingga perlu dihitung. Perlu ada simulasi kalau ada penambahan. Kalau sesuai dengan 92.000 artinya ada 18.400 jamaah reguler ya yang harus ditambahkan dengan kuota tambahan ini. Mungkin nggak? Karena dari yang udah kayaknya kita maksimal di 8.000. Itu aja waktu itu sudah pernah ada insiden sampai anggota dewan bilang hati-hati dengan over capacity di Mina gitu. Sehingga dilakukanlah simulasi. Nah, dengan kebijakan zonasi di Mina ini, Mina dibagi menjadi 5 zona. Ya. Jadi Arab bilang kalau zonanya semakin dekat dengan Jamarot, tempat orang lempar jumroh tuh, maka harga zonanya tambah mahal. Begitu dilihat dan dihitung, anggaran yang paling cocok untuk haji reguler cuma mampu di zona 3 dan zona 4. Ini untuk haji reguler. Yang orang-orang perlu tahu, harga haji reguler itu harga realnya misalnya let's say 39 juta. Yang dibayar oleh jamaah berapa? Itu paling kalau nggak salah saya 56 juta. Sisa 30-an juta ini itu disubsidi melalui dana kelola haji yang dikelola di BPKH. Ya, oke. Nah, sehingga hanya mampu di 3 dan 4 dengan kapasitas anggaran ini loh. Terus kita lihat lagi, oke 3-4 cukup nggak kapasitasnya? Balik lagi, Mina tadi nggak pernah bertambah, segitu-gitu aja. Tambah lagi, waktu itu ada pengerjaan, perbaikan gitu ya. Sehingga ada luasan-luasan yang berkurang. Karena maksimal itu cuma bisa 10.000 masuk ke zona 3 dan 4 untuk kuota tambahan. Oke, 10.000-nya lagi gimana? Kan tadi 20.000 nih, 10.000-nya lagi gimana? Saudi bilang, oh ada nih di zona 1 dan zona 2 ya,
zona 1 dan zona 2 ini masih longgar, masih ada space-nya. Ini paling dekat dengan Jamarot. Oke, biayanya berapa? Biayanya yang zona 2 itu 200 juta, yang zona di atas 2 atau zona 1 itu di atas 200 juta. Gimana membiayai ini dengan anggaran segini? Nggak masuk nih, nggak match. Prioritas dari Kementerian Agama adalah memastikan keselamatan jamaah. Prioritas itulah yang membuat Kementerian Agama memandang, oke, berarti maksimal haji reguler hanya bisa ditambah 10.000. Ini penambahan loh yang semestinya tidak ada. Kalau pada saat itu Menak lamban ya memenuhi administrasi untuk haji kuota pokok, maka tidak akan ada ruang diplomasi. Nah, kalau tidak diupayakan oleh Kementerian Agama, maka kuota ini pun tidak akan muncul. Sehingga itu bentuknya tambahan, bukan hak seperti yang orang-orang sampaikan. Karena 10.000 lah daya serap dari jamaah reguler itu yang sudah terbaik memperhatikan keselamatan jamaah, maka pertanyaannya bagaimana kuota tambahan yang 10.000 lagi? Haji Indonesia itu, jamaah haji Indonesia bukan hanya haji reguler. Haji khusus juga adalah jamaah haji Indonesia. Maka pilihan terbaiknya pada saat itu 10.000 ini dimanfaatkan untuk jamaah haji khusus. Sehingga memfasilitasi haji khusus ini dengan memanfaatkan kuota yang memang sudah ada berdasarkan kesepakatan dengan Saudi, itu adalah langkah terbaik. Kenapa begitu? Ketika simulasi ini dilakukan bersama-sama dengan Saudi, maka hasil simulasi ini dituangkan di dalam bentuk MOU. Saya kaget ketika saya mendapat surat dari KPK yang diantarkan oleh 2 penyidik ke rumah tadi yang menetapkan saya sebagai tersangka gitu. Saya yakini selama ini jika saya meyakini apa yang saya lakukan ini sebagai sebuah kebenaran, dia akan menemukan jalannya sendiri. Ini persoalannya adalah Haji 2024 di mana kuotanya itu ada 241.000 dan kuota dasarnya 221.000. Lalu ada tambahan 20.000. Nah, yang dipersoalkan oleh sebagian orang ini adalah yang tambahan itu. Kebijakannya jenengan adalah membuat itu 50-50. 50 untuk yang reguler dan 50 untuk yang khusus. Ya. Pertanyaannya, kenapa itu dibagi sedemikian, Gus? Di tahun 2023 dengan tambahan 8.000 dan pembagian 92,8%, kita masih menggunakan minat jadid. Penambahan 8.000 ternyata menciptakan situasi kredit di Mina yang memang susah untuk dihindari. Itu di tahun 2023. Sehingga banyak jamaah kita yang mengalami kelelahan gitu ya, sehingga ujungnya adalah wafat. Angka wafat juga tinggi gitu. Padahal baru 8.000 ya waktu itu. Baru 8.000. Lalu di 2024 kita dapat tambahan 20.000. Wow. Tambahan 20.000 yang kita dapat tambahan itu di ujung proses. Sudah mepet. Sudah mendekati berakhirnya proses persiapan teknis lah gitu. Itu di bulan Oktober. Itu diterima langsung oleh presiden kita pada waktu itu, Presiden Jokowi. Dan terus terang saya agak kaget ketika Presiden Jokowi mengumumkan mendapatkan tambahan kuota 20.000. Itu yang ada dalam pikiran saya itu selain bagaimana menyiapkan hal teknisnya, sementara 8.000 tahun 2023 saja seperti itu kacaunya gitu ya. Tetapi karena ini yang menerima langsung presiden, ini beda ya. Tahun 2023 saya sendiri yang melakukan lobby kepada pemerintah kerajaan 2024 2023. Oke. 2023 saya melakukan lobby sendiri kepada pemerintah kerajaan Saudi Arabia melalui Menteri Haji dan Umroh. Minta tambahan kuota dengan pertimbangan karena di tahun 2021 kita tidak memberangkatkan jamaah. Oh iya. Ya kan? Karena masih COVID. 2022 itu hanya separuh kuotanya. Sehingga saya minta tambahan agar antrian yang tertumpuk di 2021
Dan separuh di 2023 itu setidaknya bisa dikurangi dengan tambahan kuota di tahun 2023. Waktu itu kita minta 10.000 memang, tapi ya dikabulkan 8.000. Pernyataan Presiden yang dapat tambahan kuota 20.000 itu tidak ada pemberitahuan resmi atau belum ada pemberitahuan resmi sampai beberapa waktu oleh pemerintah Saudi ke kita. Juga di sistem mereka namanya IHAJ itu juga tidak ada. Sistem ini belum masuk di sistem tambahan 20.000 itu. Sementara waktu terus berjalan. Sementara waktu terus bagaimana kita mempersiapkannya gitu kan. Nah, maka memang secara terbatas saya sering melakukan diskusi pada para staf, baik itu ke staf khusus maupun staf-staf di Direktorat Jenderal WHO gitu kan. Bagaimana ini mendesain 20.000 sementara situasi 2023 seperti itu, dan ada fakta bahwa di tahun 2024 Musdalifah itu ada pengurangan lahan sekitar 2 hektar karena pembangunan toilet baru. Dan di Mina tidak ada penambahan space. Justru Mina Jadid tidak boleh digunakan oleh kesepakatan bersama DPR, tidak boleh digunakan lagi Mina Jadid. Jadi semua harus digeser ke Mina gitu. Apapun skema nanti yang kita akan pakai atas tambahan 20.000 kuota haji tambahan ini, prinsip utama yang harus ditekankan adalah hifdzun nafas. Bagaimana menjaga keselamatan jamaah. Ini yang paling penting dan tidak boleh dikorbankan. Gitu. Nah, ini kemudian kita melakukan banyak simulasi-simulasi. Mulai 92,8%, simulasi bahkan 100% untuk haji reguler. Semuanya 20.000 itu. Dan termasuk simulasi tentu 50 itu. Kita lakukan simulasi-simulasi. Nah, saya berkorespondensi secara rutin dengan pemerintah kerajaan Saudi gitu ya. Sehingga kemudian secara resmi itu sekira pertengahan Desember tahun 2023 saya diundang ke sana. Ke Saudi, diundang ke Saudi oleh Menteri Haji dan Umroh, disampaikan perkembangan terkini situasi di Saudi. Ya seperti tadi saya singgung sedikit itu soal pengurangan space di Musdalifah, pengurangan 2 hektar. Kemudian ada kebijakan baru terkait dengan Mina, pembagian zonasi, zona 1, zona 2, 3, 4, dan 5. Zona 1, 2 itu rata-rata per jamaah harus kita bayarkan 200 juta. Di atas 200 juta. Di zona 3 dan 4 di bawah 200 juta, dan di zona 5 itu jauh lebih murah. Ini Mina Jadid zona 5 yang bersama DPR kita sepakat untuk tidak pakai lagi Mina Jadid. Nah, disampaikan ada aturan-aturan dan situasi terbaru di Saudi oleh Menteri Haji dan Umroh pada waktu itu, sehingga mereka mempersilahkan kepada kita untuk bisa mensimulasi lah kira-kira bagaimana nih jamaahmu ini mau kamu taruh di mana. Kira-kira begitu. Dengan situasi aturan begini, ada zonasi 1, 2, 3, 4, 5, jamaahmu yang jumlahnya 241.000 itu mau ditaruh di mana. Gitu kan. Nah, sebenarnya kalau secara keuangan kita cukup, kita pengen taruh semua jamaah kita ini di zona 1 dan 2 karena dia dekat dengan Jamarot. Jadi nggak terlalu capek. Nggak terlalu capek jalannya. Tetapi secara harga ini sangat tidak terjangkau oleh haji reguler kita. Nah, yang paling mungkin itu di zona 3 dan 4. Nah, kita berhitung zona 3 dan 4. Kalau kita taruh jamaah semua di sana ini dengan rasio 100% dari kuota tambahan itu ya, itu dapatnya per jamaah itu space-nya berapa banyak. Kita lakukan simulasi-simulasi sampai ketemu angka yang paling mungkin itu 10.000 penambahannya. Simulasi ya, ini simulasi. Ini simulasi. Belum menjadi keputusan
tidak menjadi keputusan, tapi ini simulasi-simulasi. Berapa sih? Nah, ini yang kemudian kita juga diskusikan gitu ya dengan Dirjen Direktorat Jenderal PAU ya, teman-teman di PAU itu pasca kita bertemu dengan Menteri Haji. Ini situasinya begini, kita hitung. Itu yang saya kira melahirkan keputusan kenapa jamaah haji tambahan 20.000 itu kemudian kita bagi 10.000 atau 50-50. Karena sekali lagi yang pertama adalah hibdun nafas. Space-nya di sana Karena cukup. space-nya tidak cukup. Jadi alasan pertama itu hibdun nafas sudah. Kalau ini udah nggak bisa digoyang, nggak bisa. Karena space yang terbatas itu, maka kalau kita paksakan, gitu ya, maka yang terjadi keselamatan jamaah akan terancam. Tidak ada pertimbangan sedikit pun terkait dengan rente misalnya, dapat kickback atau apa, tidak ada. Satu-satunya pertimbangan adalah hibdun nafas, mengingat alasan-alasan teknis yang tidak mungkin dipaksakan. Keterbatasan space, kemudian di Mina, kemudian pengurangan space di Musdalifah yang sampai 2 hektar, kemudian keterbatasan daya tampung embarkasi kita, pesawat kita juga harus nambah, belum nanti menambah persiapan hotel untuk jamaah, catering, transportasi, dan banyak hal teknis yang tidak mudah dalam waktu yang singkat yang harus dipersiapkan. Lagi-lagi, sekali lagi, di atas itu hibdun nafas. Tapi itu legal secara aturan itu, Gus? Setelah kita diskusikan dan kita baca kembali aturan-aturan ini, ada satu pasal yang di Undang-Undang Haji sebelum direvisi kemarin itu yang membolehkan diskresi menteri itu di pasal 9 untuk tambahan itu ya? Iya. Jadi ada diskresi menteri untuk kuota haji tambahan. Jadi itu atributif. Jadi kuota tambahan ditetapkan oleh menteri itu atributif. Jelas sekali di pasal 9 disebutkan. Sehingga pasal ini yang menjadi cantolan buat saya gitu ya untuk mengambil kebijakan ini. Bahwa secara undang-undang, secara hukum, tentu dengan alasan-alasan yang dibenarkan, ini diperbolehkan diskresi ini. Maka saya ambil keputusan ini karena saya merasa bahwa ini tidak melanggar hukum. Saya meyakini bahwa ini tidak melanggar undang-undang. Keputusan ini saya ambil. Jadi sebenarnya kuota tambahan itu adalah diskresi menteri, yang artinya jenengan mau 100%, ya, mau 92/8, mau 70/30, itu sepenuhnya ada di menteri. Ya, itu yang saya Tapi yakin. setelah disimulasikan dan akhirnya kayaknya pantasnya atau ininya 10.000 karena pertimbangan itu tadi. Ya, karena pertimbangan space yang terbatas. Tidak pernah terpikir sedikit pun di dalam pikiran saya, di dalam hati saya, dalam ucapan saya, bahwa saya akan mengambil keuntungan dari proses pembagian kuota 50-50 itu. Jadi ini ada pasal 9 di Undang-Undang Haji nomor 8 tahun 2019 yang secara atributif menyebutkan bahwa kuota haji tambahan itu adalah kewenangan menteri. terus masalahnya yang Ya nggak tahu, tapi kan ini tidak pernah dimunculkan di publik itu. Pasal ini tidak pernah muncul di publik. Tidak pernah dimunculkan bahwa ada pasal 9 yang memberikan kewenangan kepada menteri untuk mengatur kuota tambahan.